Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga tetap semangat ya. Semoga pagi ini teman-teman sudah siap belajar matematika, sudah mandi, sudah sarapan, dan juga sudah sholat duha dan hajat. Pada hari ini kita akan belajar materi yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan semangat. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bentuk desimal. Sebelum kita belajar mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bentuk desimal, kita perlu tahu apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk khusus pecahan yang mempunyai penyebut persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Untuk mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bentuk desimal, kita perlu mengubah penyebutnya menjadi seperti tadi, menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Berikut ini adalah pasangan bilangan yang membentuk puluhan 10 dan juga ratusan 100. Bilangan-bilangan ini berguna ketika teman-teman melihat pecahan biasa maupun campuran memiliki penyebut yang belum persepuluhan ataupun perseratusan. Jadi teman-teman bisa mengalihkan bilangan tersebut dengan pasangannya. Untuk mengetahui penerapan pasangan perkalian dalam mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi bentuk desimal, teman-teman perlu tahu dulu langkah-langkah dalam mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Langkah-langkahnya yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi bentuk persepuluhan, perseratusan, dan lain-lain. Yang kedua, mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kita akan ubah pecahan setengah menjadi bentuk desimal. Langkah yang pertama, kita ubah dulu penyebut 2 menjadi bentuk persepuluhan maupun perseratusan. Karena bisa diubah menjadi bentuk persepuluhan maupun perseratusan, maka yang kita pilih, kita ubah menjadi bentuk persepuluhan ya. Maka pasangan dari 2 adalah 5. Kita tulis setengah, 1/2 kita kalikan 5 penyebutnya, maka pembilangnya juga dikali 5. Maka hasilnya menjadi 5/10. Sekarang 5/10 kita ubah teman-teman menjadi bentuk desimal. Nah, bentuk persepuluhan, tanda koma, maju 1 langkah. Seperti apa ya? Kita tulis dulu 5. Nah, maju 1 langkah, 0. Jadi maju 1 langkah, kemudian kita kasih 0. Maka bentuk desimal dari 5/10 sama dengan 0,5. Maka bentuk pecahan setengah juga 0,5. Contoh yang kedua, kita akan mengubah 9/25 menjadi bentuk desimal. Nah, kita ubah dulu ya penyebut 25 menjadi per 10 maupun per 100. Nah, di sebelah kanan sudah ada pasangan dari 25 adalah 4. Maka kita kalikan 9/25, kita kalikan penyebutnya dengan bilangan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 9 dikali 4 hasilnya berapa teman-teman?
Ya, tepat sekali. 9 dikali 4 hasilnya adalah 36. Kita tulis per 25 dikali 4 ya 100. Nah, oke, sekarang 36 per 100 kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, bentuk 1/100 tanda koma maju 2 langkah. Seperti apa? Kita tulis terlebih dahulu 36. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian maju 2 langkah. 1, 2. Kita kasih koma di depannya. Maka 36 per 100 bentuk desimalnya adalah 0,36. Coba diulangi sekali lagi ya. 36 ditulis dulu. Kemudian maju 2 langkah, kemudian diberi 0. Maka 36 per 100 bentuk desimalnya adalah 0,36. Maka 9 per 25 bentuk desimalnya juga 0,36. Seperti itu. Bagian yang kedua, kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Kemudian yang kedua, mengubah penyebut menjadi bentuk persepuluhan, perseratusan, ataupun yang lain-lain. Yang ketiga, mengubah pecahan ke bentuk desimal. Coba perhatikan contoh yang diberikan oleh Ustazah. Yang pertama, kita akan mengubah 1/2/5 menjadi bentuk desimal. Pertama-tama kita ubah dulu pecahan 1/2/5 menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? Seperti ini ya. Kita kalikan 5 dengan 1, kemudian kita tambah 2. 5 dikali 1 ditambah 2. Jangan lupa per 5. Kita hitung yang perkaliannya terlebih dahulu ya. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5 ditambah 2, 7. 7 per 5. Langkah yang pertama kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita ubah penyebut 5 menjadi bentuk persepuluhan ataupun perseratusan dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan sudah ada nih pasangan dari perkalian 5. Ternyata ada 2 dan juga 20. Kita ubah ke bentuk persepuluhan ya. Kita kalikan 5 dengan 2. Maka pembilang juga kita kalikan 2. Seperti itu. Kita kalikan 7 dikali 2 hasilnya 14 per 5 dikali 2 10. Langkah yang kedua sudah selesai. Kita menemukan bentuk persepuluhan yakni 14 per 10. Kita ubah ke bentuk desimal. Nah, bentuk 1/10 tanda koma maju 1 langkah. Ya, 1 langkah seperti ini. Jadi kita tulis dulu 14-nya, kemudian dari belakang kita loncat 1. Jebret, kita kasih tanda koma. Maka bentuk desimal dari 14 per 10 adalah 1,4. Karena bentuk desimal dari 14 per 10 adalah 1,4, maka bentuk desimal dari 1/2/5 juga 1,4. Seperti itu. Lanjut contoh yang kedua. 21 per 20. Ingat langkah yang pertama kita ubah dulu pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. 20 dikali 2 ditambah 1 per 20. 20 dikali 2, 40 ditambah 1, 41. Kita tulis 41 per 20. Langkah yang pertama sudah selesai. Kita lanjut langkah yang kedua. Kita ubah penyebut 20 menjadi bentuk 1/10 ataupun 1/100. Yang paling tepat, nah kita cari. Ternyata 20 pasangannya adalah 5. Kita ubah ke bentuk 1/10 ya, 1/100 ya maksudnya. Maka kita kalikan 41 per 20, kita kalikan pasangannya 20 adalah 5, maka 41 kita juga kalikan dengan 5. Kita kalikan sekarang 41 dikali 5. Nah, 41 dikali 5 adalah
205. Seperti ini ya caranya ya. Dikali susun, perkalian bersusun. Masih ingat kan? Nah, 41 dikali 5 hasilnya adalah 205. 20 dikali 5 tentu saja 100. Langkah yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke langkah yang terakhir. Kita ubah 205 per 100 menjadi bentuk desimal. Nah, bentuk 1/100 tanda koma maju 2 langkah. Kita tulis dulu 205, kemudian loncat atau melangkah 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi, bentuk desimal dari pecahan 205 per 100 adalah 2,05. Karena bentuk desimal dari 205 per 100 adalah 2,05, maka bentuk desimal dari 21 per 20 juga 2,05. Teman-teman, selain mengubah pecahan menjadi bentuk desimal dengan cara mengubah penyebut menjadi persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya, kita juga bisa mengubah pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran, menjadi bentuk desimal dengan cara porogapit. Misalnya, di sini saudara akan mengubah pecahan 3 per 25 menjadi bentuk desimal dengan cara porogapit. Kita buat dulu porogapitnya. Kita letakkan 3 sebagai pembilang di dalam, kemudian 25 sebagai penyebut di luar. Sekarang kita bagi 3 dibagi dengan 25 seperti biasa. Apakah bisa, teman-teman? Tidak bisa ya, karena 3 kurang dari 25. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang. Karena kita tambahkan 0 di belakang 3, maka kita letakkan 0, di atas. Ya, kemudian 30 dibagi 25 hasilnya adalah 1. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. Kita kurangkan. 30 dikurangi 25 hasilnya adalah 5. Nah, 5 dibagi 25 kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Nah, apakah kita perlu menambahkan koma di atas? Tidak perlu, karena sudah diwakilkan dengan 0, yang di atas tadi. Sekarang kita bagi 50 dibagi 25 hasilnya adalah 2. Maka 2 dikali 25 hasilnya adalah 50. 50 dikurangi 50 adalah 0. Karena sudah 0, maka kita sudah menemukan jawaban atau bentuk desimal dari 3 per 25 adalah 0,12. Oke, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Bentuk persen adalah bentuk perseratusan. Apa yang perseratusan? Yaitu penyebutnya adalah 100. Nah, ketika kita mengubah pecahan menjadi bentuk persen, maka kita harus mengubah penyebutnya menjadi bentuk perseratusan. Contohnya, misal kita akan mengubah pecahan 2 per 5 menjadi bentuk persen. Maka penyebut 5 harus kita ubah menjadi bentuk 100. Maka kita harus kalikan bilangan 5 dengan bilangan 20. Begitu pula dengan pembilangnya kita harus kalikan dengan bilangan 20 juga, biar adil ya. 2 dikali 20. Pada pembilang hasilnya adalah 40. Kita tulis. Nah, 40 ya. Maka 40 per 100 sama dengan 40%. Karena persen adalah per 100. Selanjutnya, 1 per 4. Berapa persen ya? 1 per 4. Kita harus ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, 1 per 4 hasilnya adalah bentuk pecahan biasanya adalah 5 per 4. Barulah kita jadikan 5 per 4 menjadi bentuk per 100. Nah, supaya jadi 100, 4 harus dikalikan 25. Karena penyebut dikali 25, maka pembilang harus dikali 25 juga. Nah, kita dapatkan 125 per 100. Bentuk persennya adalah 125%. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, kita akan melatih teman-teman dengan soal. Teman-teman bisa melihat video pembelajaran yang sudah diberikan oleh Ustadzah. Silakan tulis di buku matematika teman-teman dan di foto, kirim ke wali kelas masing-masing.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.